Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak kemarau meluas, puluhan ribu warga mengalami krisis air bersih. Seorang pria diringkus polisi karena membawa kabur ponsel penumpang bus. Puluhan ribu kotak suara pemilu diterima Komisi Pemilihan Umum. Ribuan kotak suara pemilu diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Selasa pagi. KPU mencatat kotak suara yang diterima berjumlah 10.400 buah dari kebutuhan 20.050 buah. Petugas memeriksa seluruh kotak suara yang diturunkan dari truk sebelum dimasukkan ke gudang logistik. Kekurangan kotak suara akan diusulkan untuk diganti ke KPU Pusat secepatnya. Ribuan kotak suara tersebut akan didistribusikan ke 4.010 TPS dengan masing-masing 5 kotak suara per TPS. Sampai dengan saat ini sudah datang 10.400 kotak suara. Itu sudah terbarcode, sudah terkonfirmasi oleh teman-teman yang bertugas untuk memeriksa, memverifikasi atau memberikan barcode untuk kotak-kotak suara yang sudah datang. Dari kebutuhan kotak suara kita untuk pemilu tahun 2024 ini adalah 20.050 kotak suara. Jadi satu TPS itu nanti ada 5 kotak suara. Sementara TPS kita adalah 4.010 TPS. Itu ada 2 yang TPS khusus, ada di lapas. Selama bulan November, KPU Lombok Timur telah menerima 3 jenis logistik, yakni tinta, bilik suara, dan kotak suara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur membentuk tim sentra penegakan hukum terpadu untuk menertibkan alat peraga kampanye selama pemilu. Tim Gakumdu terdiri dari personel TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain mengawasi pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang bukan pada tempatnya, tim juga diberikan kewenangan menertibkan langsung APK yang melanggar. Bawaslu memberi waktu kepada seluruh partai politik untuk menertibkan APK caleg yang tidak sesuai aturan sebelum ditertibkan paksa. Maka kami tadi rapat, akan ada pembentukan tim, lalu yang kesepakatan kami kedua adalah membuat surat himbauan bersama untuk ditindaklanjuti oleh partai politik peserta pemilu untuk ditertibkan secara mandiri dulu. Maka ada batas waktunya, kalau tidak salah sampai hari Senin. Kalau Senin tidak diindahkan, maka tim akan mengeksekusi daripada APS yang tidak sesuai, APK yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bawaslu mengajak simpatisan dan partai politik mentaati aturan kampanye dengan memasang alat peraga sesuai aturan pemilu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih mahal sejak sebulan lalu. Di pasar Ampanan Cerah Ceria misalnya, cabai rawit dijual pedagang Rp53.000 per kilogram, turun Rp12.000 dari harga sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar juga naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara bawang merah juga naik dari Rp17.000 menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Mahalnya harga bumbu dapur dikeluhkan pedagang karena omsetnya jauh menurun. Sudah tergantung besar kecilnya. Sejak berapa hari? Sejak kapan tuh? Ada mungkin sudah berapa hari, 4 hari. Ini 1 minggu ini dah. 1 minggu udah mulai lunak. Kira-kira itu kenapa ya tiba-tiba? Karena stoknya enggak terlalu banyak.
Kalau untuk pembeli sendiri Bu, rame atau ya? Beli sekarang sepi dan sepi. Selain minimnya stok, kenaikan harga cabai dan bumbu dapur diduga karena banyak dikirim keluar daerah. Kita komunikasi dengan pengepul dan pedagang. Pertama faktor itu karena memang faktor cuaca. Tadinya kan kita menginginkan musim kemarau ini kan panen kita banyak kan cabai, tetapi seperti pengepul atau para pedagang bilang untuk musim kemarau mungkin udah terlalu lama. Jadi daunnya aja Bu keriting dari bawah gitu loh di lapangan itu karena memang kekurangan air. Ini Bu, apa karena banyak cabai juga yang dibawa ke Jawa atau seperti apa? Salah satunya menurut informasi di lapangan banyak cabai yang bawa keluar gitu. Pemerintah daerah berjanji memperketat pengawasan pengiriman bumbu dapur keluar untuk mencukupi stok di daerah. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Pedagang bumbu dapur di Pasar Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan mahalnya harga cabai rawit sejak 3 pekan lalu. Harga cabai yang mencapai Rp60.000 per kilogram membuat omset pedagang jauh menurun karena konsumen membeli secara eceran. Jika biasanya mereka mendapatkan Rp1 juta per hari, kini hanya Rp400.000 saja per harinya. Pedagang juga memilih mengurangi stok jualan karena khawatir cabai rusak sebelum terjual. Berapa kilo dijual sehari Bu? Kadang 5 kilo, kadang 6, 7, kadang 10. Sebelumnya berapa harga cabai ini Bu? Ibu? Kalau murah, 25, 20, 30. Oh, itu sebelumnya. Iya, 35. Sekarang naik jadi 60. Untuk menyiasati semakin mahalnya harga cabai, Pemda meminta warga menanam di pekarangan. Mau kepada warga masyarakat kami di situ itu dengan menanam tanaman cepat panen, diantaranya adalah cabai di pekarangan. Jadi kami sudah ada sekitar kurang lebih 60 desa sudah kami gerakkan untuk menanam cabai di pekarangan. Dan itu melalui KWT kami. Itu yang lebih ditingkatkan sekarang ya? Ya, lebih ditingkatkan dan kami sudah melakukan uji coba untuk desa B2SA yang ada di Kebun Ayu juga itu mulai dari teras B2SA, tanaman pekarangannya itu, terus nanti ada rumah B2SA sampai dengan ada gerai B2SA. Jadi semuanya terkoneksi mulai dari hulunya, mulai dari menanam sampai pemasaran ada di gerai. Guna menurunkan harga cabai, pemerintah daerah berjanji akan membatasi pengiriman keluar daerah yang dilakukan pengepul untuk meraup keuntungan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.